18.50, jadi jam 7 kurang. Nah sekarang udah jam setengah 8 nih, udah nyampe di mana ini ya, di daerah Pejaten lah. Guys, aduh, ayo. Ini udah ada lampu tambahan juga, jadi wah terang banget dong. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, tidur. Mas, Messi. Nggak ada orang apa ya? Mas, kalau mau sewa rest area ke siapa ya? Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat malam. Sekarang di Jakarta jam 19.20. Gimana keadaan semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan riang gembira. Ya, balik lagi bersama Sami dalam channel Diaur Adventure. Ini sekarang saya beserta istri dan motor saya ini, Roku, akan menempuh perjalanan ke daerah timur Indonesia, yaitu di daerah teman-teman. Jadi hari ini kita akan berjalan ke Tegal dan Surabaya ya. Sekarang saya berangkat jam 7 malam dari Jakarta. Tadi sih dari rumah jam 18.50, jadi jam 7 kurang. Nah sekarang udah jam setengah 8 nih, udah nyampe di mana ini ya, di daerah Pejaten lah. Nah kita bakal terus nih ke Kosambi. Nanti kita akan rest di Kosambi. Ini sekarang kita masih menuju ke Kalimalang nih. Nah ini ada istri saya di belakang dan saya sekarang lagi dual mic nih, memakai intercom. Coba siapa yang halo gitu. Nah gila, diimut-imutin. Gimana Bu Bes, mau jalan-jalan ke Lombok, mau touring kita? Jadi ini perjalanan udah kita rancang 5 bulan yang lalu teman-teman. Oh setahun baru wacananya. Cuman kan setelah tahun baru kemarin baru kita matengin plannya. Jadi kita kemarin dari awal tahun tuh udah bikin itinerary, bikin rincian pengeluaran. Jadi gitu deh teman-teman. Nah ini juga alhamdulillah sih saya kan udah dapat motor nih yang harusnya sih support banget ini motor buat perjalanan jauh. Ini motor Yamaha X-Max 250. Hehe. Ya, ada beberapa pertimbangan saya milih motor ini dibandingkan motor lainnya. Ya, yang pasti cc-nya memadai, tempat duduknya nyaman, bagasi luas. Itu sih yang saya perhitungkan matang-matang sebelum saya memilih motor ini. Nah, karena motor ini akan insya Allah sih banyak dipakai buat jalan-jalan jarak jauh beserta istri saya. Aduh, ternyata lampu merah ya. Oh, jangan nyerobot. Pada bandel. Nah, aduh. Jadi kenapa kita berangkat hari Kamis dan berangkat malam? Karena kita sudah pesan tiket kapal. Jadi kita nggak
riding terus ke Lombok. Kita hanya riding dari Jakarta ke Surabaya, lalu nanti dilanjut menggunakan kapal viral lah di YouTube tuh. Ada berapa YouTuber Bismania, YouTuber transportasi lah, kayak Mas Arkan, terus siapa, Taufik RS, terus aduh saya lupa lagi. Nah itu dia berapa kali udah videoin kapal itu dan viewersnya bagus sih. Ya nanti kalau teman-teman masih penasaran, coba lihat yang video saya akan review juga kapalnya beserta istri saya. Tapi sebelumnya videonya akan kita lanjut pada perjalanan kali ini dari rumah saya nanti menuju, nanti insya Allah destinasinya malam ini di SPBU Muri Tegal. Nah gimana keseruannya? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang seru lagi atau ada yang mau saya update, saya akan shoot lagi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah ini sekarang saya udah ada di ini nih, di Kalimalang. Macetnya Kalimalang seperti biasa, jam orang pulang kantor. Ya kita ngikutin deh pengguna jalan lain yang lagi pada menghadapi macetnya Kalimalang. Meskipun sudah ada tol, di bawahnya masih tetap ya seperti inilah ibu kota. Ini kemana? Maaf ya guys, ini aduh jadi lawan arah. Ini kemana ya? Oh, saking padatnya sampai lawan arah. Ya nggak tahu saya. Oh ini yang pertigaan Keraden Inten. Tumben nggak ditutup ya. Aduh ayo. Sekarang udah 1 jam lebih kita pakai motor. Kalau saya sih biasanya kalau touring sekitar 2 jam sekali kalau pakai motor tuh berhenti lah. Maksimal 3,5 jam, 4 jam tuh udah capek seharusnya. Jadi ya sekitar itulah jangka waktu 2 jam sampai 4 jam kita harus sudah istirahat. Nggak bisa kita terus bawa motor sepanjang perjalanan. Ditakutin kita hilang fokus, jadi malah membahayakan ini nanti, membahayakan pengguna jalan lain. Wah ini macetnya panjang nih, merah lagi kalau di ini. Gimana lagi ya? Nah tadi udah saya jelasin belum ya? Saya lupa deh. Jadi sebenarnya saya tuh mau nggak mau harus berangkat jam 6 sore setelah pulang kantor ya. Jadi tadi hari ini saya sama istri WFA, jadi kita kerja dari rumah karena kebetulan saya juga sama istri satu kantor. Nah setelah kerja kita tadi jam 6 langsung beberes, jam 7 kurang udah jalan. Kenapa kita jalan jam 7? Karena kita plannya hari ini hanya reading sampai ke Tegal. Jadi kita nggak bisa reading lama nih guys. Kita reading sampai ke Tegal aja, kita istirahat di Tegal. Nah kita pengennya sih sampai Tegal itu di jam-jam sebelum kita biasanya tidur. Jadi jam maksimal kita tidur jam-jam 3. Nah plannya sebelum jam 3 harus udah nyampe nih ke Tegal, ke pom bensin Guci.
pom bensin Guci, pom bensin Muri. Jadi nanti kita istirahat di sana sekitar 5 jam, baru nanti besok paginya sekitar jam 8 kita lanjut lagi perjalanan ke Tuban. Oke. Jadi gitu deh perjalanan hari ini. Nah ini udah mulai lancar lagi setelah tahu tuh pertigaan lampu merah kemana itu ya, ke kiri ya. Saya juga nggak terlalu paham dari Bekasi, padahal dulu saya lahirnya di Kalimalang, tapi nggak tahu kecilannya nggak di sini. Ya udah, nanti kalau ada yang seru lagi kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini sekarang alhamdulillah saya udah udah ngelewatin kota Bekasi nih. Barusan habis lewat gerbang tol Cibitung. Ini sekarang masih di wilayah Cibitung nih. Perjalanan kira-kira 48 menit lagi kalau dari Mbah Google menuju ke McD Kosambi. Nah ini saya barusan habis stop intercom dengan istri saya di belakang karena agak berisik. Nah ini sekalian saya tes nih suaranya nih, apakah berisiknya itu mengganggu banget apa enggak. Moga-moga sih enggak ya guys. Kalau mengganggu ya mohon maaf gitu teman-teman. Nah ini kita lanjutin sekarang. Di sini sih udah enak nih jalannya, udah alhamdulillah nggak ketemu lagi macet yang sampai merayap gitu ya. Kita masih bisa cruising di 60 km per jam 60 km sampai 80, nggak usah kencang-kencang lah. Nah, tujuannya nggak kemana kok ya, yang penting kita spare waktu, bisa nyusun waktunya biar nggak diburu-buru. Semoga nggak ada halangan apa-apa ya guys. Semoga ini perjalanan mudah dan lancar. Nah ini saya akan jalan terus nih. Sebenarnya harusnya dikit lagi saya harus udah istirahat. Ini kita udah trip time-nya. Nah di X-Max itu saya senangnya adalah kita punya trip time. Jadi kita bisa mengetahui nih kita sebenarnya udah jalan berapa lama sih di motor itu gitu kan. Nah itu untuk merencanakan tempat pemberhentian gitu. Nah ini sekarang trip time-nya udah 1 jam 50 menit. Harusnya sekitar 2 jam sih saya berhenti ya. Cuman ini masih ada 46 menit sampai ke lokasi ya. Jadi istirahatnya molor-molor setengah jam lah, nggak apa-apa lah. Masih di batas aman. Mungkin juga kan saya baru awal jalan gitu guys. Nah ini di mana nih? Masih di daerah Cibitung ya, mau arah ke Cikarang. Jalannya sekarang ya masih didominasi motor, masih banyak. Masih jam 9 kurang kan, sekarang baru jam 20.41. Jadi motor masih banyak nih. Mungkin mereka habis pulang dari kantor atau dari kantornya udah tadi, terus jalan sama istri, jalan sama anak untuk cari makan malam gitu. Dan ini juga udah mulai padat juga nih ya, mobil-mobil truk untuk mengangkut barang. Nah gini lah, kita susul kiri kanan kiri kanan. Nah ini sekarang saya udah ada di Kerawang nih. Udah beda kabupaten lagi dong. Alhamdulillah, kabupaten kedua setelah Kabupaten Bekasi. Yoi. Nah ini kita belok ke kiri nih, ke lingkar luar Kerawang. Nah ini kalau kita lihat nih sekarang, nah itu tuh nggak terlalu macet, lancar-lancar aja. Dari tadi sih masih enak lah. Udah lewat dari Cikarang tuh, itu udah bener-bener lowong sih kalau menurut saya ya. Di jalanan ya kayak begini bisa kita cruising di 80, 90, udah enak banget lah bawa motor.
selalu membuatku tegar. Dan kamu yang akan temani sisa hidupku nanti. Percayalah kasih, kita kan bersama. Tersenyumlah sayang, walau nanti ku tak menemanimu saat kau membutuhkanku. Seperti bulan yang temani langit gelap, ku kan setia sampai matahari kan bersinar, terangi jalan hidup kita. Lanjut lagi yuk. Nah nih sekarang saya udah ada di Kelari, baru kelar dari ini kan. Nah cuman ini sebelah kanan macet apa ya? Tadi sih emang sebelumnya pertigaan Kelari, cuman lumayan panjang tuh macetnya. Kelari ya kalau nggak salah, harusnya Kelari ya. Kelari apa Kesambi lah sama. Soalnya nih dikit lagi tinggal sekilo lagi menuju tempat saya istirahat. Saya mau update itu aja tuh tadi. Saya mau update itu tuh tadi apa namanya jalannya pas nggak tahu pintu tol apa Kelari kalau nggak salah, saya ingat sih ya, itu tuh macet panjang dan banyak didominasi sama truk-truk dan kontainer. Nah, ini udah seperti biasa ya, bukan suasana mudik lagi berarti, karena buat apa mobil pribadi atau kendaraan pribadinya jarang. Biasanya sih ini plat-plat daerah setempat aja nih, kalau saya dari tadi lihat nggak ada, jarang plat B atau plat F atau plat A gitu kan. Ya kan ya, di Kelari kan ya. Saya masih lupa inget daerahnya apa Kesambi ya, itulah. Nanti sih saya shoot terus deh sampai nanti kita masuk ke McD. Kali-kali ada yang seru lagi. Nah, jadi saya lanjut lagi deh. Jadi selama 2,5 jam saya berkendara, motor saya ini alhamdulillah cukup memuaskan performanya, karena sebelumnya saya 2 minggu sebelumnya lah saya sudah servis. Performanya dengan trek jalan yang seperti itu cukup memuaskan bagi saya ya. Moga-moga Roku tidak ngambek ya di jalan ya. Nah ini kita nyampe deh McD Kosambi. Alhamdulillah sepi. Kita cari parkir dulu. Oke, nanti kita lanjut ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi yuk. Nah, ini sekarang tadi saya kan udah ini nih, udah istirahat di McD, udah makan-makan. Jadi sebelum berangkat kita nggak makan, cuman nyemil-nyemil aja sore. Nah tadi pas banget jam 9, belum terlalu telat lah makan malam. Kita makan malam di McD sekalian istirahat. Nah ini sekarang jam 10, jam setengah 11 nih. Nah ini kita udah jalan lagi, masih di daerah Kosambi ya, Kelari Kosambi ya. Nah trip time-nya udah saya reset, jadi kita baru jalan 1 menit dari tempat kita tadi terakhir istirahat. Sekarang waktu menunjukkan jam setengah 11. Suasananya gimana ya? Seperti ini suasananya. Masih ada motor-motor, tapi ini sih plat-plat inian ya, plat-plat daerah setempat nih motornya nih.
nggak ada plat-plat jauh, nggak ada kelihatan motor-motor yang sedang melakukan touring gitu. Kalau jalan sih, jalan di daerah Kosambi ya seperti ini konturnya. Ada jalan, ada jalan ini, jalan aspal seperti ini, ada juga nanti jalan beton ya. Jadi apa namanya, selang-seling nih guys, jadi ya masih agak kurang nyaman, ada bumpy sedikit, tapi ya kita nikmatin aja lah, yang penting kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke. Nah, saya mungkin nggak bisa ngomong banyak di sini nih, masih bingung juga mau bahas apa. Nanti paling kita lanjutin ya. Kalau perhentian selanjutnya sih, saya tadi ngecek di maps di daerah Indramayu, di sebelum Loh Bener ada Alfamart. Jadi di touring sebelumnya saya juga sempat rest di situ. Nah, tempatnya cukup nyaman lah untuk istirahat sebentar, lempengin kaki, terus ya biasa ritual ya. Oke, jadi stay tune terus, jangan di skip videonya, apalagi sampai pindah channel, sedih deh saya. Oke, terus jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya, terus nyalain loncengnya, sama tekan dong tombol like-nya biar kita makin semangat nih bikin videonya. Oke, kita lanjut ya, gas terus. Oke guys, saya lanjut lagi nih. Saya sekarang udah ada di tengah-tengah Pantura, dari setelah Cikampek arah ke Indramayu. Ini nggak tahu di mana. Ya, saya mau update aja nih kondisi Pantura malam hari. Saat ini cukup ramai dengan truk-truk besar, kontainer dan sejenisnya. Ya seperti ini gambarannya. Jadi jalannya sih oke, mulus, cuman penerangannya kurang banget. Untungnya sebelum berangkat saya udah upgrade lampu nih, jadi saya tambahin lagi lampu penerangan. Nah ini harusnya di kamera kelihatan banget nih lampunya sekarang terang. Kalau misalnya saya nggak nyalain, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Nah makanya saya beli lampu tuh biar lampunya terang, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu butuh fokus ya, cuman nggak terlalu yang sampai fokus banget, yang sampai mengeluarkan tenaga ekstra dan mata ekstra. Kebetulan mata saya juga ya namanya umur ya, udah mulai tua, jadi mulai minus nih. Kalau misalnya saya nggak pakai lampu tambahan penerangan, agak berat ya. Nah ini kondisinya begini nih jalanannya. Kebanyakan sekarang jalanan Pantura nih udah model beton cor begini ya. Jadi harusnya untuk kedepannya perbaikan lebih bisa diminimalisir. Cuman ya karena jalanannya beton cor, ya seperti inilah, bumpy sekali. Ini kita nyalip truk dulu nih di depannya, agak fokus karena ini truk yang di depan kayaknya overload. Suspensinya agak goyang kiri kanan ya, mengerikan juga. Nggak tahu deh, emang biasanya truk engkel seperti itu yang goyang kiri kanan, apakah aman atau memang sudah dalam taraf berbahaya kayak gitu. Nah ini terus, ini kita udah di mana nih, ada flyover, berarti di daerah Subang ya. Saya juga pelan-pelan deh ngelihat inian, ngelihat petunjuk. Biasanya kalau di plang nama tempat
Itu ada nama daerahnya tuh. Nah, kita lihat ntar di bawah nih setelah flyover udah nyampe mana. Penasaran juga sih. Marconi motor bukan. Di mana sih nih? Nah, ini ada Alfa nih. Tapi mata saya minus. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan lagi. Nggak tahu lah. Ya pokoknya di sini gitu. Di jalan Raya Pantura sebelum Indramayu. Maklum. Touring pemula. Jadi ya saya tahu tempatnya, jalannya saya tahu, cuman namanya agak-agak lupa nih. Ternyata udah berendengan. Oke, kita gas lagi. Barusan saya nyalip tuh 2 truk. Nah, untuk malam hari ini, malam Jumat nih, kalau buat motor ya saya sendiri doang, nggak ada temen yang touring. Tadi sih sempat ada ya, ada X-Max, ada N-Max plat G. Nggak tahu dia kemana, cuman kalau dari pace jalannya dia sih, dari speednya dia mau jalan jauh karena pace-nya agak tinggi speednya. Ya udah bareng, cuman tadi baru sebentar lah, sekitar 15 menit bareng, saya susul udah nggak kelihatan lagi. Ya mungkin dia istirahat kali ya. Ya udah kita lanjutin aja deh, solo touring lagi, cuman berdua nih, kapal touring. Hehehe. Untuk GoPro tadi pas saya lagi istirahat, nah GoPro-nya udah saya cek, hasilnya sih alhamdulillah menurut saya udah bagus ya. Ya moga-moga nanti ditonton nggak terlalu berisik, nggak terus apa namanya, kualitas videonya juga sesuai yang teman-teman harapin gitu. Jadi si GoPro ini untuk GoPro Hero berapa ya, dari GoPro Hero saya lupa, pokoknya untuk tipe saya yang GoPro Hero 10 dia bisa tuh dicas dari GoPro-nya langsung, jadi tanpa copot baterai. Jadi di GoPro itu ada dia apa namanya, slot USB Type C. Nah itu bisa tuh saya colok kabel casan. Nah kebetulan kan motor saya ada nih, ini sebenarnya agak bahaya juga sih. Nih ada kabel casan, diambil dari slot lighter di motor saya. Nah itu saya colokin di media mode. Nah dari media mode dia ini tuh, dia bakal transfer dayanya yang dari kabel USB itu ke GoPro gitu teman-teman. Tadi saya ngoceh udah berapa menit ya? Ya semua
pokoknya bisa kita solusiin. Ini di mana sih nih? Saya juga nggak tahu nih. Nah, sama ini nih guys, dari tadi padahal motor ini kan udah keyless ya. Nah, ini kuncinya itu udah saya kantongin di saku jaket sebelah kiri. Ini sampai sekarang masih bisa saya raba, itu ada kuncinya. Nah, cuman kok dari tadi tanda kuncinya nyala, padahal sebelum berangkat itu saya udah ganti loh pada baterai nggak tuh, baterai untuk remote. Nah, kita nyalip dulu deh. Baterai untuk remote udah saya ganti. Kebetulan waktu pas saya ambil motor ini, yang lama yang punya sebelumnya tuh udah pernah ganti baterai sekali. Itu pun belum lama dari pas saya ngambil motor gitu, baru sebulan sebelumnya katanya dia ganti baterai. Nah, baterainya itu dia punya baterai cadangan lagi. Udah saya pakai baterai cadangan, cuman kok kadang-kadang kedip-kedip. Apa memang frekuensi si remote-nya itu sering interferen ya? Apa gimana? Saya juga belum tahu sih. Jadi harus benar-benar dekat gitu, atau memang ya begitu. Nah, ini kayak sekarang kan mati lagi nih, nanti tiba-tiba nyala lagi. Ada wayang guys. Masih ada aja wayang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, balik lagi nih kita. Sekarang udah jam 00.52 atau jam 1 ya. Ini kita baru nyampe di Indramayu nih. Tadi habis istirahat di Alfamart. Daerah mana juga saya lupa. Pokoknya Indramayu lah. Masih di Indramayu. Nah, ini kita mau lanjut. Rangkaian selanjutnya langsung ke tujuan untuk trip kali ini di SPBU Muri Tegal. Oke. Nah, tadi istirahat udah lumayan lama sih. Saya nyampe sih udah ada istirahat sejam berarti. Tadi istirahat sempat benerin ini juga nih. Holder handphone, jadi sempet kendor. Habis benerin holder handphone, istirahat. Nah, tadi sempet error lagi intercomnya, karena nggak bisa play musik. Padahal saya udah mulai agak suntuk ya di jalan. Nah, istri juga di belakang udah nyetel musik pakai intercomnya. Nah, ini sekarang kita jalan lagi. Kondisi malam di jalur Pantura masih sama. Ini masih banyak truk-truk, didominasi oleh truk dengan muatan nih, depan muatannya mobil malah. Nah, ini bensin saya udah hilang 2 strip nih. Insya Allah sampai Tegal masih banyak lah. Trip time udah saya reset lagi. Nanti estimasi kita sampai Tegal sekitar 3 jam. Nah, karena 3 jam tadi pas jalan ke Indramayu ya, sepanjang jalur Pantura yang dari Cikampek itu emang saya agak cruising speednya agak saya naikin sih ke 90. Nah, ada analisa yang bisa saya ambil nih teman-teman, mungkin bisa saya share sedikit ya. Jadi gini, sebelumnya saya itu dari rumah start jam 7 ya saya bilang ya. Nah, itu kan sampai saya istirahat di Kosambi di McD itu jam 10. Nah, itu belum terlalu capek tuh. Tadi lewat Pantura itu tuh speednya ya sekitar 50, 60 sampai 80 lah. Terus juga kontur jalannya lumayan rata gitu kan. Nah, pas di Pantura speednya saya tambah 2 jam udah berasa capek guys. Ya, analisanya adalah
Yang capek sih sebenarnya bukan ya, di punggung agak berasa sedikit gitu kan. Yang paling lumayan sih di pantat. Jadi analisanya semakin kencang speednya semakin cepat kita lelah. Nah nih mulai lagi nih, padahal ininya udah saya pindah apa namanya si kuncinya itu saya pindah tadi dari saku jaket nih, saku celana. Lebih dekat harusnya ke modul kuncinya itu. Jaraknya paling cuma berapa senti lah. Ini masih kedip-kedip juga ya, nggak tahu lah. Tapi ini udah enggak sih. Udah saya agak pindahin, mungkin sinyalnya agak keblok sama badan, maklum badannya tambun. Ya, jadi tadi analisa saya yang awal tuh, kalau misalnya kita jalan speed ditambah dengan kontur jalan yang lebih bumpy kan, kita kan berarti apa namanya, pergerakan badannya lebih banyak tuh. Jadi badan berasa lebih capek, lebih gampang lelah, lebih pegal. Pegalnya sih yang lebih cepat terasa sebenarnya. Jadi tadi saya belum 2 jam, baru 1 jam 40 menit loh. Nah itu udah nyampe, cuman pegalnya berasa kayak kita jalan 2 jam. Lah ini apa nih tiba-tiba. Oke, ini kita lanjut jalan-jalan di 60-70 aja dulu sambil motornya dipanasin lagi biar nggak terlalu kaget nanti. Ini ini udah di Loh Bener, berarti tadi saya istirahat di daerah Loh Bener nih. Taman Indramayu, taman apa ya, pokoknya ini tuh Polres Indramayu. Ini pertigaan Loh Bener nih. Loh bener. Nah kita cruising di 60-80 aja dulu deh buat saya cek badan lagi, semoga nggak terlalu cepet capek. Cuaca sampai saat ini alhamdulillah cerah. Bulannya tuh masih kelihatan kan guys. Nah ini juga jalannya lagi enak nih. Cuman kadang-kadang ada ini ada aja di tengah-tengah lagi enak begini, tahunnya tambelan yang gundukan gitu atau ganti jalan, jadi ya nggak terlalu ketahuan, nggak terlalu bisa diprediksi gitu. Tadi pas istirahat saya juga sempat ngeliat sih satu rombongan klub motor ya, ada berapa motor gitu ya, kelihatan lah mereka lagi touring bareng. Kayaknya kalau nggak NMAX PCX deh tadi itu, saya lupa. Depannya sih NMAX, cuman belakangnya kok ada PCX gitu, nggak tahu lah, pokoknya klub motor gitu ya. Moga-moga bisa ketemu di depan biar saya jalan yang nggak sendirian. Jalan sendirian gini kadang-kadang ngebosanin juga sih guys. Cuman enaknya kalau jalan sendirian gini, pace-nya atau ritmenya kan bisa kita sesuaikan atau kita atur lah sesuai kebutuhan kita. Ya masing-masing punya plus minus ya, kita harus bisa menyesuaikan lah. Nah satu lagi ini nih yang saya mau bahas lagi, lampu nih. Lampu ini udah cukup membantu banget, cuman kayaknya sinarnya kurang fokus ya guys, perasaan saya sih begitu. Cuman ada yang mungkin udah cukup dengan ini. Cuman kalau saya dari hasil review nih, kebetulan saya baru pakai lampu ini untuk jalan luar kota yang bener-bener gelap kayak di Pantura ini tuh baru sekali ini gitu. Nah
pada saat selesai pada saat saya jalan ini udah cukup membantu. Cuman kayaknya untuk kedepannya sih pengennya kok saya nambah ngerubah lampu depan ini jadi proyektor ya. Lampu depan X-Max tuh aduh lampunya doang gede, sinarnya nggak ada, apalagi kalau high beam. Ini ada plat Jakarta nih, kayaknya berdua, satu lagi plat kemungkinan mereka tujuannya ke daerah Cirebon atau Kuningan nih. Saya ikutin, salah ya, biar nggak terlalu capek. Nih kita agak etapenya agak panjang nih yang kali ini nih, etape kayak rally ya dibilang etape ya enggak. Ya pokoknya etapenya kali ini nih yang dari pemberhentian terakhir saya, rest area terakhir saya di dekat Loh Bener situ ya, mungkin sekitar 3 jam lah ya. Berarti kita harus bisa menjaga pace biar nggak cepet lelah. Kita lanjut lagi. Ini sekarang saya udah ada di Cirebon. Wah, ada gacoan, ada McD. Keren. Cirebon ya, udah mantap sekarang. Nah, ini kita udah lewatin kota Cirebon tadi. Tadi ada pertigaan, kalau yang lurus ke kota ini kita ambil ke kanan. Saya nggak tahu nih di daerah mana. Cuman tadi pas di lampu merah ketemu banyak teman-teman, jadi ada beberapa motor yang plat Jakarta, jadi nggak berasa sendirian. Cuman habis lampu merah udah pernah ngacir aja itu. Nggak tahu deh mau pada kemana. Kayaknya sih ke Jawa Tengah ya. Ini lampu merah tapi hijau semua. Yaudah guys. Nah itu tuh di depan tuh ada Vario, dua Vario pasukan Matic. Nggak tahu tuh mau pada touring kemana. Merah ketemu lagi kan nih, kita lihat nih. Ngerem. Aduh, si X-Max ya. Ini ada plat E, ini plat B nih. Belok kiri langsung. Iya, lupa, susah tangan kanan. Nah, ada hijau. Tuh, langsung pada gaspol tuh. Ada Vixen 1 terus sama Vario 2 nih. Kita ikutin Vario aja deh. Seru juga kayaknya. Yuk, kita gas lagi. Vario Hedon nih kayaknya nih. Ya pokoknya kita ikutin dulu dua motor ini biar touringnya nggak sendirian, biar ada temennya. Nanti kita lihat. Wah, yang satu ngebul tuh. Oke, nanti saya lanjut lagi ya. Saya cuma mau update ini aja nih, saya udah ada barengan. Hihi. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, ini sekarang saya udah ada di Brebes nih, di daerah Bulakamba. Tadi banyak pelangnya, jadi saya tahu daerah Bulakamba. Nah, ini sekarang kita tinggal 30 menit lagi menuju Tegal. Yuhu. Nah, ini di depan kita nanti
bakal belok ke kiri, kita bakal lewat lingkar luarnya Brebes. Cuman kalau dari map sih disuruhnya lewat dalam kota ya. Saya maunya lewat ini deh, lingkar luar Brebes, tembus langsung ke Tegal. Waktu kemarin akhir tahun, pas tahun baru, saya coba jalannya sih asik guys. Nah cuman sekarang kita coba review lagi ya, kita update lagi jalannya, kondisi jalan di lingkar luar Brebes nih kayak gimana nih sekarang nih pasca mudik. Tadi saya itu dari Cirebon sampai Brebes itu saya bareng tuh jalannya, readingnya bareng. Tadinya kan mau sorry, batuk guys, kurang minum kayaknya saya. Nah jadi dari Cirebon itu saya bareng, tadinya kan mau ngikutin yang Vario tuh, yang 2 Vario ngapres, jangan nih, Vario kenceng itu mau saya ikutin, hilang guys, udah kenceng banget mereka, bener-bener deh matic goib. Nah ada bapak-bapak sama anak bawa NMAX, kayaknya platnya sih plat G, cuman kayaknya tujuannya nih mau ke daerah Bumiayu mungkin atau Purwokerto, karena tadi kita pisahnya di Brebes, ini apa namanya, pas belokan yang ke kanan ke arah Bumiayu Purwokerto situ. Nah ini pertigaannya udah deket nih guys, cuman kok kagak ada pelangnya ya. Pelan-pelan deh. Mana nih? Oh itu ke depan tuh. Ayo. Nah ini kita nyampe di pertigaan yang ke arah apa nih namanya, kasih itu dulu. Nah ini ke arah lingkar luar nih guys, lingkar luar. Lebih lambat 1 menit. Lingkar luar Brebes, jadi kita nggak lewat kota Brebes, kita lewat jalan sini, nanti keluar udah setelah kota Tegal. Jadi kayak kita ngelewatin 2 kota gitu. Nah ini kayaknya lingkar luarnya juga baru ya, karena jalannya itu lumayan rata nih, lumayan maksudnya aspalnya tuh lumayan halus gitu. Cuman sayangnya di sini karena dia lingkar luar, seperti kebanyakan daerah di Jawa, lingkar luarnya nggak ada separator ya, jadi 2 lajur untuk jalannya, hanya 2 lajur. Ini sebenarnya jalannya asik banget nih guys, kita bisa speeding di sini karena jalannya lurus, terus aspalnya juga bagus, nggak banyak gelombang. Tapi hati-hati ya kalau jalan di sini karena anginnya itu cukup gede di sini. Kalau bisa dilihat nih kiri kanan itu kan dia sawah gitu loh. Kayaknya ini sawah yang sebelah kiri ini sawahnya nih nggak apa namanya, nggak ada penghalang lagi, jadi sawah terus sampai nanti di ujung sana itu ada laut, jadi angin laut tuh nggak ada penghalang, langsung ke arah jalan ini. Jadi ya agak besar anginnya di sini nih. Mungkin bisa kedengeran juga nih di mic nih, agak berisik. Cuman moga-moga nggak sampai mengganggu kenyamanan ya guys ya. Oke, ini kita salin, nah kita kiri lagi. Nah ini jalannya mulus, tadi saya nggak berasa udah 90 aja. Terus juga kayaknya seharusnya lebih motong waktu ya daripada kita lewat kota. Meskipun ini sekarang udah jam 2.39,
Dan kota tuh harusnya jam segini sepi, cuman di kota itu kan pasti banyak kita lewatin lampu merah. Tadi di Cirebon saya hitung sekitar 5-an lah kita berhenti di lampu merah. Nah kalau lampu merah ya ketika nyala merah kan kita harus berhenti ya guys ya, nggak bisa kita langsung jalan terus. Nah kondisinya gini nih, lingkar luar Brebes. Ini salah satu jalan yang di jalur Pantura tuh yang apa ya, saya banget gitu. Aspalnya benar-benar mulus. Ya moga-moga aspal seperti ini bertahan lama nih ya guys ya. Soalnya kalau bisa dilihat nih tuh, yang lewat truk-truk semua. Wah. Kiri dulu. Ya kalau lagi dapat rombongan truk begini di depan ya kita harus sabar. Jangan menyalip di tikungan yang blind spot. Nah ini kosong nih kayaknya nih. Kita salip dulu satu, terus kita masuk lagi. Oh kan di depan truk-truknya juga lumayan kencang tuh guys. Nah ini ada salah, kita salip. Nah paling daerah sini nih yang aspalnya agak jelek karena sambungan jembatan ya. Ini kita minta punten, kita salip dulu ya. Iyo tadi ini sekitar 17 kilo, paling sekitar 10 kilo sini ya. Ini di map saya sisa perjalanan tinggal 17 kilo sampai ke SPBU Muri. Mungkin kalau yang lingkar luarnya ini, jalur lingkar luarnya ini sekitar 10 kilo lagi ya guys ya. Ya lumayan lah, memangkas waktu. Nah di jalur lingkar luar ini ada beberapa bagian yang cukup gelap nih guys. Jadi pastikan kalau lewat jalur sini malam, penerangan kendaraan kalian harus mumpuni. Nah, terus ada jalan yang udah agak bumpy nih. Kita izin dulu. Nah, izin melambung. Saya ngelihat TikTok orang-orang tambang kalau mau mendahului bilangnya izin melambung. Wah padat juga. Waktu kemarin saya lewat sini nih pas pas libur tahun baru tuh ya kan. Nah, semua tahun baru gak terlalu padat nih truknya. Sekarang lumayan padat sih. Nah terus hati-hati juga di jalan sini, tengah-tengahnya kita masih ada lampu merah nih, karena ada persimpangan tuh. Ini persimpangan jalan desa ya kalau bisa dibilang. Jadi jalan desa itu kepotong nih juga. Ada beberapa jalan desa yang melintang. Jadi harus hati-hati juga, jaga kesempatan, jaga visibilitas, agar kalau kita ada pengendara lain yang menyeberang itu kita bisa antisipasi. Oke teman-teman, ini kita udah nyampe di SPBU Muri. Saya belum cepat helm, lagi nyari orang. Ini ada mas-masnya nih. Mas, waduh tidur. Mas, misi.
Ada orang apa ya? Mas, kalau mau sewa rest area ke siapa ya? Kalau saya service untuk sementara ini tuh ya dibuka masalah besok mau buat acara apa namanya pribadi. Oh gitu. Jadi lagi nggak dibuka ini? Oh ya udah deh. Di ini aja, di belakang. Bisa istirahat di belakang? Belakang juga Nggak bisa. oh Duduk. smoking. Di area smoking boleh ya? Iya. Saya mau ini dulu. Ya udah, oke. Ya, tempat istirahatnya nggak ada guys. Tuh. Ya kosong. Iya, lagi mau ada acara, jadi nggak inian. Ya udah. Kursi itu, Hah? Nggak ini. Mas, tapi boleh istirahat tidur di dalam nggak? Nggak bisa. Ada satu yang ini istirahat. Saya istirahat tidur di smoking bisa ya? Oh iya. Tidur smoking aja di situ pojokan. Di sini gelar aja. Kan kita bawa ini kan. Bawa apa namanya? Iya sana. Nggak bisa juga itu dipakai. Boleh, kamu mau kursi pijat, kan mau gelar itu kan, gelar tikar. Emang ada? Tikar yang kita bawa. Oh. Di mana? Situ aja pojokan.